marah. Kenapa harus saya dibawa-bawa? Tapi saya bilang saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Kenapa saya dibawa-bawa? Sambo akui Putri Chandrawati marah saat disuruh buat laporan palsu. Ferdy Sambo, saat ditanya jaksa mengatakan dirinya sempat dimarahi Putri Chandrawati karena turut melibatkan dalam skenario yang ia buat. Awalnya, jaksa menanyakan perintah Sambo kepada Hendra agar peristiwa Magelang tidak perlu dipertanyakan. Apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu, alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara? Iya, betul. Lantas, jaksa pun menanyakan keputusan Sambo yang tidak ingin membuka permasalahan pelecehan seksual tersebut namun malah membuat laporan polisi. Bukankah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi, tidak mau membuka masalah itu malah membuatnya menjadi laporan polisi? Itulah saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu. Karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat. Tapi karena saya percaya diri, karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada, tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab. Betul. Kan saya sudah akuin semua bahwa itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah di Magelang. Sambo pun mengungkapkan penyesalannya terkait hal itu. Putri Chandrawati marah kepada Ferdy Sambo ketika diperintah untuk membuat laporan palsu terkait kejadian pelecehan seksual di Duren 3. Saya kan sudah sampaikan, di tanggal 8 malam, tanpa seizin istri saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di Duren 3. Gitu ya. Tanggal 9 pagi, saya sampaikan ke istri saya, marah. Kenapa harus saya dibawa-bawa? Tapi saya bilang saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Nggak mungkin saya tarik semua. Ya sudah saya jalanin aja, saya tanggung jawab. Hal itu diungkap Sambo ketika menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto di PN Jakarta Selatan, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Diketahui, para terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice yakni Irfan Widianto bersama Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.